Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alal hurriyata wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundah, wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala man fihi uswatun hasanah, sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa qudwatina wa uswatina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sahibis syafa'ah, wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amma ba'du. Jinabal kurama, para alim, para bapak kiai, ibu nyai, masyayikh, asatid, para sesepuh, bini sepuh yang dimuliakan, yang kita ta'zimi, pejabat pemerintah dalam semua tingkatannya yang berkesempatan hadir, yang kita hormati, Ibu Hajah Sri Suharyanti bersama keluarga besar rumah makan Pojok Desa, juga muda-mudi Citra Bakti yang kita banggakan, sahabat-sahabat Ansor dan Banser, qasidah modern Aminiyah. Bapak Ibu, para jamaah yang saya hormati rahimakumullah, insya Allah malam ini kita termasuk orang-orang yang beruntung, orang-orang yang dipilih dan dibimbing oleh Allah untuk menjadi manusia-manusia yang baik. Rasulullah bersabda, may yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fiddin. Siapa yang dikehendaki Allah untuk menjadi orang yang baik dan selamat, maka pasti difahamkan mengenai urusan-urusan agama. Amin. Untuk bisa faham tentang urusan-urusan agama, salah satu caranya ya thalabul ilmi, ngaji kayak malam hari ini. Hati panjenengan semua tergerak untuk hadir di majelis ilmu, itu pertanda bahwa panjenengan dijadikan Allah sebagai orang-orang yang baik. Amin. Bahkan ngaji itu termasuk cara mudah agar kita bisa sampai ke surga Allah dengan aman. Amin. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu Allah, mempelajari ilmu-ilmu agama, maka dimudahkan baginya jalan menuju ke surga. Amin. Dengan mempelajari ilmu-ilmu agama, kita tentu berikhtiar agar bisa menjalani kehidupan ini dengan baik, terutama dari sisi ajaran-ajaran agama Islam yang akhir-akhir ini harus kita akui, mungkin dari sisi keilmuan banyak yang menguasai, tapi dari sisi amaliyah
kadang-kadang kita agak teledor. Allahumma sholli ala Muhammad. Sungguh kita prihatin betapa banyak sekali konsep-konsep Islam yang dirampas oleh yang bukan Islam. Kok malah pada meneng ya? Banyak sekali konsep-konsep Islam yang dirampas oleh non-muslim. Artinya yang punya konsep itu kita, tapi yang mengamalkan dan mempraktekkan itu adalah mereka. Betapa mereka telah merampas hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Laisa minna man lam yarham shaghirana wa lam yuwaqqir kabirana. Bukanlah golonganku, kata Nabi, orang yang tidak berbelas kasih atau menyayangi kepada yang muda dan menghormati kepada yang tua. Akhir-akhir ini kasih sayang kepada yang muda dan rasa hormat kepada yang tua, rasa-rasanya udah mulai lentur, bahkan luntur dari bangsa di negeri ini. Halo, saya baru saja pulang dari Hong Kong. Tadi malam baru datang. Terus beberapa kali saya ke luar negeri, ke Hong Kong, ke Korea, ke Jepang, ke Taiwan, Malaysia, Singapura. Mereka benar-benar mempraktekkan hadis ini, menyayangi yang muda, menghormati yang tua. Di sana, kalau ada orang tua yang tuyuk-tuyuk, temek-temek loh, mau naik bus atau mau naik kereta, itu yang muda-muda di kereta itu pada berdiri kayak saya. Tadinya dapat duduk, begitu melihat ada orang tua yang naik bus kerengkelan atau naik kereta kerengkelan, ini yang muda-muda pada kompak berdiri menyambut, menuntun dan rebutan untuk mendudukkan di tempat duduknya. Coba neng Yogyo, ambak ana wong tua wis tuyuk-tuyuk, kerengkel-kerengkel munggah bus. Iki bocah nom sing untuk longgo, mboten peduli, malah gremeng. Tuwek kelautusan. Mereka juga merampas hadis Nabi, an-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu bagian dari iman. Di Hong Kong saya sempat naik Star Ferry, nyebrang sungai yang sangat luas dan lebar. Saya mencari plastik satu aja nggak ada di sungai itu. Botol air mineral ning gone sungai niku mboten wonten, babar pisan. Bersih, airnya bening, jernih. Dados kula madosi plastik setunggal mawon ten gene kali niku mboten panggih. Madosi botol air mineral ten gene kali niku mboten wonten. Lek kali Yogya lak banyune ora ketok. Plastik botol termasuk pisang gorengmu terimpul-terimpul. Mereka juga sudah merampas hadis Nabi ar-rashi wal murtashi finnar. Yang nyuap dan yang disuap sama-sama masuk neraka. Jadi di sana itu nggak ada suap menyuap, sogok menyogok. Kalau di sini sudah bukan rahasia umum. Berikutnya, rahmat takzim.
beserta rahmat salam Allah senantiasa tak henti-hentinya kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, tabi'in, tabi'inat tabi'in, kemudian salafus salihin. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini bisa mengikuti jejak-jejak beliau, bisa meneladani akhlak beliau, menjalankan sunnah-sunnah beliau, sehingga patut diterima dan diakui sebagai umat beliau, dan di akhirat nanti kita sama-sama mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu para jamaah rahimakumullah, Sayyidina Ali karramallahu wajhah membagi hitsnya ibadah. Hits bukan obat nyamuk, tapi hits di sini maksudnya tingkatan atau tangga-tangga ibadah itu dibagi menjadi 3 menurut Sayyidina Ali. Yang pertama, orang ibadah karena atas dasar takut siksa neraka. Jadi mau menjalankan ibadah karena takut disiksa di neraka. Ini diidentikan dengan bocah sekolah gelem ngerjake tugas-tugas sekolahe mergo wedi kena strap, mergo wedi kena hukuman, atau karena takut kena marah gurunya. Bisa pula digambarkan seperti seorang anak buah yang mau mengerjakan tugas-tugasnya karena takut sama komandannya, takut kena damprat komandannya. Atau seorang pembantu yang mau mengerjakan tugas-tugasnya karena takut sama majikannya. Jadi ketika diawasi majikannya, dia kerja keras banget, ya ngepel, ya nyapu, ya ngosek WC, ya umbah-umbah, sampai manuk-manuk diumbah, apa-apa digotongi kabeh. Tapi begitu nggak ada majikannya, dia kerja asal-asalan, gak ono majikane, leh tandang gawe sak genahe. Atau seorang istri yang mau melayani suaminya karena takut kena marah, karena takut gak dibelanjani. Ini gambaran orang yang melaksanakan ibadah karena takut siksa neraka. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang kedua, ibadah yang dikerjakan karena berharap masuk surga. Jadi mau menjalankan ibadah karena kepingin dilebokke swarga. Ini diidentikan seperti seorang murid yang mau mengerjakan tugas-tugas sekolah karena dia berharap diluluskan atau diberi nilai yang baik atau diberi hadiah. Seorang anak buah yang mau menjalankan tugas-tugasnya karena ada harapan akan naik pangkat, naik jabatan atau dapat bonus. Seorang pembantu yang mau menjalankan tugas-tugasnya, mau melaksanakan pekerjaan-pekerjaannya karena janji akan dinaikkan gajinya atau dapat bonus dari majikannya. Seorang istri yang mau melayani suaminya dengan baik karena dikasih uang belanja lebih atau janji mau dibelikan kalung, gelang, macam-macam perhiasan. Ini pasti nggak baik jadinya. Ketika uang belanja lebih dibelanjani oke, leh ngladeni bojone apik banget. Pokoknya orang jaluk pijet ya dimek-mek roto, sing ledok, sing geneng, sing dekok, sing mentol, dimek-mek kabeh.
Yang lanang lungguh langsung dicekel bangkeane, menggelayut mesra di bangkeannya. Tapi ketika uang belanja kurang, apalagi gak dibelanjani, nesu-nesu, yang lanang ora digatekke. Sehingga ketika suami mau ganti baju, dilihat bajunya kok kotor, gremeng, umbah ora resik. Enteng aja istri jawabnya, membelanjani kurang 2 juta kok njaluk resik. Ayo gorene sing 2 juta, tak umbah meneh klambimu resik, tak resiki sak untu-untumu. Suami mau minum kopi, begitu diseruput kopi rasanya pahit, kopi pahit banget, ora dikek gula apa piye. Sing 1 juta gorene. Sing 1 juta gorene engko lak regi, nek perlu awakmu tak huruki gula. Yang lebih parah lagi, ketika melayani suami dalam hubungan intim, pas lagi hot-hotnya, sing wedok langsung nyeletuk, mudun. Ayo, sing 1,5 juta gorene. Engko dilanjut. Kapan ora ono 1,5 juta, gak usah metingkring. Orang yang beribadah karena berharap dimasukkan surga. Nah, yang ketiga, ini levelnya sangat tinggi, motivasinya sangat mulia. Beribadah karena dasar cinta, bukan karena takut disiksa di neraka, bukan karena berharap dimasukkan surga, tapi betul-betul atas dasar cinta, hanya berharap rahmat Allah, hanya berharap ampunan dari Allah, hanya berharap ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad. Itulah karenanya Bapak Ibu para jamaah sekalian, seorang sufi besar yang hidup di abad ke-9 namanya Rabi'ah Al-Adawiyah. Beliau pernah berlari-lari mengelilingi kota, mengelilingi pasar Basrah, sembari tangan kanannya memegang obor dengan api yang berkobar-kobar. Obor itu bahasa Inggrisnya the oncor, dan tangan kirinya memegang tempat air yang terbuat dari tanah, bahasa Inggrisnya the kendi. Tangane sing tengen nyekeli oncor, tangane sing kiwa nyekeli kendi, berlari-lari mengelilingi pasar Basrah. Orang-orang yang melihat pada heran, kemudian bertanya, wahai Rabi'ah Adawiyah, apa yang Anda lakukan? Kok ngobengi pasar karo tangan tengen nggawa obor, tangan kiwa nggawa kendi? Apa jawab beliau? Dengan obor di tangan kananku ini, aku akan membakar surga, sehingga tidak ada lagi orang yang beribadah karena ingin dimasukkan surga. Dengan kendi di tangan kiriku ini, aku akan memadamkan api neraka, sehingga tidak ada lagi orang yang beribadah karena takut disiksa di neraka. Subhanallah. Lagi-lagi Rabi'ah Al-Adawiyah berdoa dengan munajat yang sangat indah, munajat cinta. Begini munajatnya, ya Allah, kalau aku beribadah kepadamu karena takut siksa neraka, maka benamkan aku ke jurang neraka yang terdalam, dan siksa aku dengan siksaan yang paling pedih di neraka. Dan kalau aku beribadah kepadamu karena ingin kau masukkan surga, maka jangan pernah kau ciumkan aku bau surga, jangan pernah dekatkan aku kepada surga, dan jauhkan aku sejauh-jauhnya dari surga. Tapi kalau aku beribadah kepadamu karena semata-mata berharap ridhamu, maka curahkan rahmat kasih sayang dan cintamu kepadaku. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu jamaah sekalian, hidup ini memang harus ada cinta, karena love is the power of life. Apa artinya?
Apa kuwi? Ya padha ora ngertine. Cinta itu adalah kekuatan dalam hidup, energi kehidupan. Hidup ini kalau nggak ada cinta, maka kehidupan akan terasa hambar, terasa hampa, tidak berarti, tidak bermakna. Hati yang kosong dari cinta pasti akan mengeras dan membeku. Bahkan tubuh jasadiah kita ini kalau tidak ada sentuhan-sentuhan cinta, maka jadinya hidup enggan, mati tak mau, koyok dapuramu. Lah persoalannya sekarang, cinta itulah yang menggerakkan roda kehidupan kita. Kenceng atau lambat muternya roda kehidupan kita itu ditentukan oleh kuat dan lemahnya cinta kita, tinggi dan rendahnya kualitas cinta kita. Kalau cinta kita kuat, kualitasnya tinggi, maka perputaran roda kehidupan ini akan laju dengan kencang. Tapi kalau cinta kita lemah, kualitasnya rendah, maka perputaran roda kehidupan ini akan sangat lambat, kayak becak bane gembos. Klemon ngono kuwi model. Lah persoalannya sekarang, apa yang kita cintai dalam hidup ini? Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau yang kita cintai dalam hidup ini adalah dunia, pasti fokus kita kepada dunia. Pikiran kita hanya digunakan untuk mikirin dunia, hati kita penuh dengan dunia, bahkan seluruh aktivitas kehidupan kita hanya akan tergerak bagaimana caranya bisa mendapatkan dunia. Jeplok mikir ke donya, mesti mlebu metu, ngalor ngetan, riwa, mondar, morak, mobat, moncat, mosak, kalang, nibo, jongkir, golong, nguber donya. Karena yang dicintai dunia, orang seperti itu pasti akan menjadi budaknya dunia. Dia justru akan tersiksa oleh dunia. Saya udah sering sampaikan, ana wong kok meng donya wae sing diuber. Golek duit, ngumpul entuk akeh. Tukoke sapi 20 di rumah dhewe. Ya ganteng sapine karo wonge. Tukoke tanah, 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 tukoke sawah, tukoke sawah, tukoke sawah, tukoke sawah. Raine kaya grogalan. Kalau yang kita cintai itu pangkat, jabatan, kedudukan, pasti fokus kehidupan ini bagaimana supaya bisa mendapatkan jabatan. Pikirannya ya wis jabatan, atine yo jabatan, seluruh aktivitas kehidupannya jabatan. Wis mbuh piye polahe. Makanya jangan heran kalau lagi musim pil-pilan kayak ngono iku. Baliho disebar di mana-mana, sampai foto dipajang pinggir jembatan jadi penunggu jembatan, bahkan dipaku di pepohonan, rela jadi penunggu pohon demi jabatan. Kalau yang dicintai itu lawan jenis, ya pasti fokusnya ya gimana supaya bisa mendapatkan yang dicintai itu. Ono bocah lanang kok cinta karo bocah wedok, wis uripe ya wis ben sing dicintai kuwi. Ora gablek apa-apa ya piye carane? Kalah rupa menang dupa. Kalah donya menang donga. Kalah duit menang wirid. Apa? Nah sekarang apa yang seharusnya kita cintai dalam hidup ini? Mohon maaf Bapak Ibu jamaah sekalian, coba kita pikir dengan jernih. Lek sampean kok cinta donya, donya kuwi ya gak bakal katut selawase. Sampean pegang dunia itu juga cuman sebentar. Dunia di tangan ini cuman sebentar, gak lama kok.
Sing tanahe saarat-arat kecekel tangan yo ming sedilu. Engko lek wis mati pindah kecekel tangane anak, tangane putu, tangane waris. Terus kekayaan berlimpah itu kepegang tangan juga nggak lama, cuman sebentar, pasti nanti akan pindah tangan jadi milik orang lain. Duit sing saarat-arat sambang gelencak belang gentak, duit sing sak pirang-pirang oke banget, kecekel tangane panjenengan niku nggih namung sekejap, cuman sebentar kok, nggak lama, pasti nanti pindah kepegang tangan orang lain. Contohnya saiki ono duit itu saya dicekel panitia. Ora suwe kuwi. Yo meng sedela engko mesti pindah kecekel tanganku. Loh, yen wis kecekel tanganku iki mbok anggap suwe ngono. Ya ora yo meng sedela. Iki mau wis di SMS. Utang toko bangunan 89 juta. Aku mikir cukup apa ora iki kok. Tapi insya Allah cukup. Di samping saking Bu Sri Suharyanti, Kaji Indro ini biasanya nambahi dewe. Matur suwun swadesi radione wong desa sing biasa nyetel pengajiane kiai desa, mulane radione terkenal tekan duwe son desa kenal kabeh swadesi soalnya ono Anwar Zahite. Kalau yang kita cintai lawan jenis itu pun juga tidak akan mau menyertai kita ketika kita sudah menuju kepada kehidupan abadi. Bu, anak yang diperjuangkan seperti itu aja nggak mau nemenin kita kalau kita udah mati. Padahal perjuangan ibu nonggoni anak, masya Allah, baru memetengnya saja, menggembolnya itu, mendeh-mendehnya nggak cukup seminggu 2 minggu, 9 bulan lebih abote ra karuan. Kowe aja guyu-guyu wong lanang. Ora tau ngalami, wis ngertine abot ya bahane diimbui wae. Apalagi melahirkan, sakit tiada terperi. Sewu lorong ngelumpuk dadi siji. Taruhan antara hidup dan mati. Kok kaya wis tahu? Ora tahu ya iso mikir, Bro. Wong bayi sing metu lho semono gedene. Kamangka bayi sing metu semono gedene ya mesti lara banget. Lah wong kowe ngising gegelen kaya ngono larane. Pemane bayi sing semono gedene metu mongko. Nah, setelah itu lahir, apa selesai perjuangan ibu ke anak? Belum. Punya bayi itu repot, tidur nggak bisa nyenyak, baru gelayer-gelayer, bayinya kok mesti geragapan tangi nulungi bayi. Dahar niku nembe timi-timi kok bayinya ceret preketek-ketek. Mesti ditinggal leh dahar perlu nyawii. Ono ngaji wae ora iso tenang lek nggawa bayi. Lah tenang piye ngrungokke ngaji karo ngemiki kok. Lah kae. Aku ki ora nyawang ning ketok. Makanya Bu tolong dilarang mengeluarkan anggota badan. Di sekolahke, di kuliahke, diragati kaya ngono kae, nggak mau menemani ketika sudah mati. Suamimu Bu yang sering mengeloni dirimu itu juga tidak mau menemanimu. Ora dikeloni yo nekoki yo. Kalau yang dicintai itu pangkat, jabatan, kedudukan, begitu purna, begitu pensiun, apalagi yang udah kena power syndrome, stres. Nalika saya duwe jabatan sembarang barang diladeni, tas digawake, koper digawake, sandal sepatu ditatake, kacamata lo digawake. Terus aku wong saya dhuwur pangkate saya keple tangane.
nggawa kacamata wae wis ora kuat. Kuatan sing jembure-jembure sing kere-kere kuwi rasa-rasa. Apa-apa digotongi kabeh. Maka seharusnya kita mencintai sesuatu yang abadi, tidak akan pernah meninggalkan kita, akan selalu membersamai kita. Yang patut kita cintai adalah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta perjuangan di jalan Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Mencintai Allah melalui Rasulullah. Saya punya teman, itu cerita, dia punya anak masih umur 5 tahun. Anak ini mulai kecil udah diajarkan cinta Rasulullah melalui dongeng-dongeng, melalui cerita-cerita, bahkan melalui salahnya do mlorok kabeh kok. Lho sampean iki ketenggengen perkara ngrungokke omongan kula apa ngingeti rai kula? Kok do mendelik kabeh. Ge aku ya wedi lek dipendeliki wong semene akeh. Ya sepurane tak getak sik. Nggo ngilangi grogi. Soale sing nang mburiku ki ora usah GR. Ngene. Anak ini mulai kecil udah biasa dikasih cerita-cerita tentang Rasulullah, dikasih buku bacaan tentang Rasulullah, sehingga ditanamkan cinta Rasulullah mulai kecil. Nah, suatu ketika lewat tengah malam, si anak yang baru usia 5 tahun itu membeber kelasa, ya, menggelar tikar, ya kayak lambemu ki maksudku ngono. Ya bahasa Indonesianya kan membeber kelasa. Dia menggelar kelasa, beber tikar di teras depan rumahnya. Ditata rapi banget tikar itu. Lewat tengah malam, kemudian dia ambil jajan, ditata rapi, ditata wapi, dikasih minuman. Abah sama uminya heran lihat si anak yang baru usia 5 tahun lewat tengah malam kok beber kloso no teras ngarep omah terus ditoto jajan-jajan karo dikai minuman. Nak, ngopo kok beber kloso nang teras ngarepe omah? Arep ana tamu, Abah. Tamu sopo? Malam ini Abah sama Umi nggak punya tamu. Bukan tamunya Abah sama Umi, tapi tamuku. Sopo le tamumu? Rasulullah arep teko. Rasulullah arep teko mrene. Subhanallah. Ini anak hanyut dalam mimpi-mimpi kecilnya. Karena kecintaannya kepada Rasulullah sangat mendambakan, bahkan berharap, dan dia merasa malam itu Rasulullah harap namu. Agak lama sedikit, ini orang tuanya memandang si anak seolah-olah lagi bercengkrama, bersenda gurau dengan seseorang. Dalam hatinya orang tuanya itu batin, apakah anakku betul-betul ketamuan Rasulullah, bermain bersama Rasulullah. Subhanallah, anak sekecil itu padahal yang segerang-gerang ini. Meneng aku ya kesempatanku yang pas ngene iki tok kok. Karena memang mohon maaf, orang yang dijumpai Rasulullah melalui mimpi itu yang hatinya bersih. Nah, sing tekono kene iki kabeh iki potongane gragas. Gragas niku bahasa Inggrisnya the celutak and the cerongan. Soalnya apa-apa doyan, apa-apa doyan, apik doyan, elek doyan, ibadah doyan, maksiat doyan, ganjaran doyan, dosa doyan.
Ayo to sing semangat kok. Ben ora ketok nek celutak ngono kok. Apik doyan, elek ya. Ibadah doyan, maksiat ya. Ganjaran doyan, dosa ya. Ngono ku ya angel ketemu Kanjeng Nabi. Leh tahlilan mantep lah illallah la illallah. Tapi nek ngilokke wong ya mantep. Oh, asu ngono ku ya mantep. Asu wedok lah jare kon baleni. Dadi kula sampeane ya modele ngono kuwi. Ya kalau dibandingkan dengan anak kecil yang baru usia 5 tahun tadi, jauh. Ini baru 5 tahun, dia sudah hanyut dalam mimpi-mimpi kecilnya bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah setidaknya ya kita ungkapkanlah kerinduan kita kepada Rasulullah. Ya ada keinginan untuk berjumpa dengan Rasulullah, diterima dan diakui sebagai umat Rasulullah, dan di akhirat kelak mendapatkan syafaat Rasulullah. Amin. Digandeng langsung oleh tangan Rasulullah yang suci, dibimbing menuju surga. Soalnya nek arep mlebu swarga kok jagakno amale dhewe, dapuramu ora ngarah iso. Iya dapur aku barang. Lah apa sing diarep-arep yen ora syafaate Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Alangkah indahnya, ayo Dok nyanyi Dok. Hidup ini andai dapat ku tatap. Kok tambah raiso kok kalah karo penonton gue. Kan pasti mengalir air mataku karena pancaran ketenanganmu. Oke, ayo bareng-bareng 1, 2, 3. Alangkah indahnya hidup ini andai dapat ku tatap wajahmu, kan pasti mengalir air mataku karena pancaran ketenanganmu. Bareng ya Rasulullah ya Habibullah, tak pernah ku tatap wajahmu. Ya Rasulullah ya Habibullah, kami rindu padamu. Ya Rasulullah ya Habibullah, terimalah kami sebagai umatmu. Ya Rasulullah ya Habibullah, kurniakanlah syafaatmu. Selamat sama-sama. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Saking pentingnya ibadah karena cinta, pernah Nabi Musa alaihi salam niku ditegur kalih Gusti Allah nalikane dipun perintah supados kholwat munajat selama 40 hari 40 malam di Bukit Turi Saina, lebih dikenal dengan nama Tur Sina. Dalam perjalanan menuju ke Bukit Tur Sina untuk bermunajat, untuk berkholwat,
Nabi Musa ketemu dengan seorang penggembala kambing wong desa sing jemburis kaya kuwi. Ini wong desa penggembala kambing lagi berdoa, bermunajat, yang doa dan munajatnya ini menurut syariat keliru. Lah munajat nang Gusti Allah ngene kok. Ya Allah, kamu di mana? Rumah tinggalmu alamatnya mana? Kalau aku tahu tempatmu, aku akan ke sana. Halaman rumahmu akan kubersihkan ya Allah. Tempat tidurmu akan aku rapikan. Selimutmu yang kotor akan aku cuci. Aku akan sediakan minuman untukmu dan aku akan menyisir rambutmu. Pancen wong desa. Ini munajat dan doa yang secara syariat salah. Nabi Musa mendengar itu langsung wajahnya merah padam, marah. Emang Nabi Musa itu kan temperamen, kalau tahu syariat dilanggar langsung naik pitam. Jangankan kepada orang biasa, Nabi Harun saja ketika dipasrai, Mas, aku arep munajat kholwat 40 dino, umat tak tinggal, tak pasrahke sampean. Aja nganti do kafir meneh ya. Nggih. Bareng Nabi Musa rawuh kok akeh umate sing do murtad. Langsung Nabi Harun niku dicandak janggute karo Nabi Musa. Dioyok-oyok, mungkin tak contoh. Pasrah umat wae ora entos. Makanya mendengar munajat dan doa dari penggembala kambing yang secara syariat salah, Nabi Musa langsung marah. Didekati ini penggembala dan dimarahi. Hei Kang, ndonga ngawur wae. Aku iki Musa utusane Allah. Aku iki Musa nabine Allah. Kowe ndonga sembarangan. Mbok anggap Gusti Allah kuwi apa? Ngawur wae kowe. Ketakutan penggembala kambing ini lari terbirit-birit, melayu sak banter-bantere. Mau dikejar sama Nabi Musa tidak sida. Yo gak sida kuwi. Karena apa? Dan Nabi Musa punya tugas untuk ke Bukit Tursina. Harus kapan-kapan ketemu, awas diancam sama Nabi Musa. Melanjutkan perjalanan sampai di Bukit Tursina. Ringkas cerita, setelah bermunajat berkholwat selama 40 hari 40 malam, nah, mau pulang langsung didhawuhi Gusti Allah ngene, Musa, kowe eling pora dalam perjalananmu kemarin itu kamu ketemu sama seorang penggembala kambing yang berdoa dan bermunajat menurutmu salah. Golek ana wong mau sak ketemune, omong ana sampeno yen wong mau waliku, wong sing ngangon wedhus kae lho. Satu sepurane aku muni wedhus karo nduding mrono. Itu salah satu dari wali-waliku. Kuwi ngono waliku, kekasihku. Golek ana sampai ketemu. Nabi Musa langsung batin. Gusti Allah ini gak masuk akal. Wong kaya ngono dapurane kok dianggap dadi waline dari kekasihé. Wong donga wae kliru kabeh. Ning mergo iki titahe Gusti Allah, ya ora wani bantah lho Nabi Musa. Ora wani bantah. Akhirnya estu dalam perjalanan pulang Nabi Musa kembali melalui jalan yang dilaluinya waktu berangkat. Ya lewat jalan niku meleh persis di tempat yang dulu ketemu sama penggembala itu, ketemu meneh ya kono kuwi. Dan penggembala tadi ya berdoa dan bermunajat persis sama. Lah sikape malah gregetke karo metengkrang kaya lungguhmu kuwi. Metengkrang ini munajat donga nyang Gusti Allah lah ngomong ngene, ya Allah, kamu di mana? Rumah tinggalmu alamatnya mana? Kalau aku tahu, aku akan ke sana. Akan aku bersihkan halaman rumahmu. Tempat tidurmu akan aku rapikan. Selimutmu yang kotor akan aku cuci. Aku akan sediakan minuman untukmu. Dan aku akan menyisir rambutmu. Dibolan baleni. Nabi Musa yang ndak wani itu mau marah. Didekati sama Nabi Musa. Cara saiki nyopone ya ambek
Dehem. Ya orang ini begitu ngelihat Nabi Musa datang, kaget, melayu meneh, dipanggil sama Nabi Musa, "Hoi bro," melayu terus, "Hoi bro, mandeko." Tapi Nabi Musa ya gak bro ngono. Iki gampangno pemahaman, soalnya sing tak omongi ketoke wonge oon-oon. Jadi mandeko, gak gelem mandek. Mo, aku mesti ngomong amuk meneh. Melayu terus Nabi Musa. Mandeko bro, melayu terus. Mo, aku mau kamu marahi lagi. Enggak mau. Melayu. Nabi Musa nyebut, aku diutus karo Gusti Allah nyampe no pesen nang sampean. Begitu dia mendengar Allah langsung mandek jegrek grek. Tapi nek pesawatnya orang main dek terus kae. Jadi begitu si penggembala ini mendengar Nabi Musa menyebut, aku diutus Allah nyampe no pesene nyang awakmu, mandek grek. Didekati sama Nabi Musa. Kang, jebul sampean ki waline Gusti Allah. Aku njaluk ngapura. Winginane aku bentak sampean. Jebul sampean ku dadekke kekasih Gusti Allah, sampean ki waline Gusti Allah. Apa jawab penggembala tadi? Wahai Musa, jangan salah faham ke aku. Aku sudah melampaui batas kata-kata. Kini yang kurasa hanyalah cinta. Tak baleni meneh lagi kok tulisan nggone status Facebookmu. Aku sudah melampaui batas kata-kata. Kini yang kurasa hanyalah cinta. Artinya apa? Jangan mudah tertipu menilai ucapan dari congornya. Sorry ya, saya bahasanya kasar. Kepengen sing halus ya kapan-kapan ngundang kiai sing bangsa halus mawon. Ungkapan mulut nggak pasti sama dengan kata hati. Banyak yang diucapkan lisan itu ternyata nggak sama dengan hatinya. Bahkan Al-Quran juga menyindir, yaquluna bi afwahihim ma laisa fi qulubihim. Mereka berkata dengan mulutnya apa yang tidak sesuai dengan yang ada dalam hatinya. Dalam ayat lain, yaquluna bi alsinatihim ma laisa fi qulubihim. Mereka berkata dengan lesan-lesan mereka sesuatu yang tidak sama dengan hati mereka. Allahumma sholli ala Muhammad. Sorry ya, kadang-kadang lesane sih halus, fasih, tapi nek atine bekonyok alias the bosok ya percuma. Walaupun lesane bengok kaya cangkeme cah lemu kuwi. Wis lho. Kuwi cangkeme tok sing ngono kuwi. Sampean gak ro nek isi atine bosok banget. Isi hatine halus. Ngono lho. Makane nggih. Wis to, yang penting itu cinta yang ada dalam hati. Maka saya pernah sampaikan, kadang orang tua dulu doa itu yang dibaca itu bertentangan, tapi mustajabah. Ana wong udunen iki ndongane guyokke, lara untu disuwuk godhong pari godhong waluh. Ora mari tambah abuh. Tapi waras. Belum tentu lesan yang fasih hatinya bersih. Ngono lho. Belum tentu lesan yang gak fasih terus hatinya kotor. Kadang-kadang lesannya gak fasih tapi hatinya tulus. Saya itu justru ya, kalau ada kiai-kiai sepuh, kiai-kiai desa yang sepuh-sepuh iku kok ndonga, kula leh amin niku khusyuk aku lho. Niku soalnya atine bersih niku. Urung kena
polusi politik, urung kena polusi macem-macem. Kayak kiai-kiai sepuh desa kuwi ya ora iso gawe proposal, ya ora wani ngrubah kwitansi. Najan ora fase tak amini. Allahumma inna nasaluka salamatan bidin wa ngafiatan bil jasadi wa ziyadatan bil ilmi wa barakatan bil rezeki tobatan qoblal maut rokematan mindal maut makepirotan pegedal maut. Iki aku leh amin ya temenanan, amin ya Allah, amin amin ya Allah, amin. Kuwi mandi wi atine resik, urung mambu politik, urung mambu polusi, ora iso nggih proposal, ora wani ngrubah kwitansi. Ikhlas temenanan iki. Ana sing saiki iki fasih rambetai. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ain barakatan fil rizqi tawbatan qabla al maut rahmatan 'inda al maut. Ngetak dadi C kok maut. Emone qaf ngati intil-intil merotoli. Ora ndak wegah aku kon ngamini. Ada satu kisah, okay. Mungkin mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi buat kita. Ada seorang pemuda itu kesengsem sama karomahnya seorang kiai yang sangat fenomenal. Ada kiai yang punya macam-macam karomah. Ini ada seorang pemuda kepengen dapat sebagian dari karomahnya kiai itu. Akhirnya sowan, kiai kula kepengen saged kados panjenengan nggih mboten keseluruhan nggih sebagian karomah ingkang jenengan kagungan niku kula kepingin gadah. Akhirnya kali kiai ini diparingi donga. Ya wis, iki wae wacon. Ora usah aneh-aneh wiridanmu. Allahu Allahu Allahu, wacon sing ikhlas kelawan atimu sing tulus. Allahu 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 Allahu. Wis oke-oke. Lah engko kowe entuk karomah teko Gusti Allah. Paling ora kowe engko iso mlaku nyang ndukur banyu. Mlaku tenanan. Saking kepingine pemuda ini diamalke wis ya napa-napa nggih Allahu 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 di mana-mana kapanpun Allahu 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 nganti tekan 2,5 tahun karomah urung metu-metu. Gek dijajal arep nyebrang kali ngono Allahu 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 bles pangga ambles saben arep dijajal nggo nyebrang kali ya Allahu 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 bles pangga ambles. Satu ketika dia lagi berjalan-jalan di tepi sungai yang sangat besar dan lebar sambil merenung, salahku ki apa to ya, aku wis Allahu 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 2,5 tahun punjul kok ora metu karomahe. Jarene kok iso mlaku nyang ndukur banyu, ning tekan saiki aja kok mlaku nyang ndukur banyu. Ngingeti wong sing mlaku nyang ndukur banyu wae urung tahu aku. Melihat orang yang bisa berjalan di atas air aja belum pernah. Di tengah dia lagi merenung, sayup-sayup telinganya mendengar ada suara seakan-akan seperti orang berzikir, tapi belum cetha. Burung cetha gitu. Akhirnya didekati arah suara itu, suara itu makin jelas dan makin jelas. Kemudian ditengklengkan. Ternyata menengah kowe rasa guyang-guyu. Ternyata suara itu bersumber dari pulau kecil yang berada di tengah sungai yang lebar dan besar tadi. Makin jelas suaranya orang berzikir. Maunya nyebut Allahu tapi salah. Leh zikir iki. Oh ya ho. Oh ya ho. Oh ya ho. Oh ya ho. Di pemuda ini dengar. Iki wong zikir ngawur iki. Wong Allahu kok diwaca oh ya ho. Lah aku dirungoni ngene iki ambek Gusti Allah, berarti aku dikai tugas kongkon ngelingke, kongkon benerke wong sing zikire salah kuwi. Wong Allahu kok diwaca oh ya ho, oh ya ho, oh ya ho. Aku kudu tak parani kae. Ning aku urung iso mlaku ning ndukur banyu.
Lah piye iki carane aku iso tekan kono? Nyewa perahu. Nyewa perahu wong pancen urung iso. Nyewa perahu. Kemudian ini orang diparani. Sampai di pulau terpencil tadi, dia mentas, dicari, betul dia mendapati ada seorang laki-laki yang sedang duduk bersila di atas alang-alang. Sambil matanya terpejam, kepalanya mendingkluk, tertunduk ini loh kepalanya dan matanya terpejam, the merem, dan membaca zikir itu, oh yaho, oh yaho, oh yaho, oh yaho. Langsung ditegur sama pemuda ini, Pak, zikir bapak salah, bukan oh yaho, Allahu, Allahu, ngono lho Pak. Iki aku lagi ijazah tuh kok kiai sing top iki. Ora kok oh yaho ngono. Allahu, Allahu. Ayo tiroke Pak. Aku ki lek tugas iki soalnya aku krungu aku kudu benerke sampean sing salah. Lek ora tak benerke engko aku dosa. Ayo. Allahu, Allahu ditiroke. Ana iki Allahu, Allahu. Lah ngono, waca ngono terus Bapak. Ngono terus wae yen maca. Engko yen sampean maca iki terus, sampean entuk karomah iso mlaku nyang ndukur banyu. Wis ngono wae, waca terus, sampean entuk ganjaran, aku sing ngeleke benerke sampean ya entuk ganjaran. Ditinggal, balik numpak perahu arep mentas. Begitu sampai di tengah-tengah sungai, wenceng banter maneh. Oh yaho, oh yaho, oh yaho. Batine pemuda, oh sampel wong iki. Wis dibenerke Allahu, Allahu balik meneh. Oh yaho, oh yaho, oh yaho. Ora bakal entuk karomah kowe. Wong aku sing wis bener Allahu, Allahu, Allahu wae 2 tahun setengah luweh urung iso mlaku nyang ndukur banyu, urung entuk karomah apa maneh kok mung trimo oh yaho, oh yaho, oh yaho. Lah pas wayang gremeng ngono iku lho, tiba-tiba orang yang berzikir oh yaho, oh yaho, oh yaho, oh yaho ini berjalan di atas air, nyalip peraune pemuda tadi. Yo karo ngono, oh yaho, we, oh yaho, oh yaho dah, oh yaho. Justru malah yang oh yaho ini bisa berjalan di atas air dan nyalip peraune pemuda tadi. Ini artinya apa? Betapa iman di dalam hati ini yang menentukan. Nah, saiki iman kita diuji. Gue ora melok nyangoni mbok ora usah cerewet. Nah, termasuk kemantepane hati sampean mengkonsumsi M-King, Biomoringa, Bioaktiva, Bio7. Nah, iki atine sampean ya kudu mantep, yakin yen iki minangka dadi wasilah kanggo kesehatan panjenengan. Amin. Tambahi ora ndro? Tambahi. Mbok tambahi tak antemi kowe. Wong meng nunut wae kok. Wes. Nah, ujian keimanan itu para jamaah, lebih besar mana cinta kita kepada orang tua, anak, saudara, keluarga, harta benda, usaha, rumah, dan macam-macam yang berbau dunia, dengan kecintaan kita kepada Allah dan Rasulullah, wa jihadin fisabilih, dan perjuangan di jalan Allah. Gini ayatnya tawaca kok kesuwen kok waktune kari 10 menit. Para pendahulu telah memberikan teladan. 1. Nabiullah Ibrahim alaihi salam betul-betul telah membuktikan betapa kecintaannya kepada Allah, mengalahkan segalanya, mengalahkan cintanya kepada bapaknya. Bapak angkatnya Nabi Ibrahim namanya Azar itu bukan cuma penyembah patung, tapi tukang gawe patung, produsen. Neng Nabi Ibrahim ora katut, silaturahim tetap jalan, tetap api. Neng urusan akidah, prinsip kudu kuat.
Nabi Ibrahim lebih mencintai Allah ketimbang istri dan anaknya. Buktinya disuruh meninggalkan istrinya yang bernama Hajar dan anaknya Ismail di Bakkah, dulu namanya belum Makkah, Bakkah, lembah gersang yang tandus, tidak ada tanaman, tidak ada buah, tidak ada pepohonan, hanya ditinggali air saember tok. Ditinggal ning kono temen. Nabi Ibrahim jauh lebih mencintai Allah daripada anaknya. Lama nggak punya anak, kepengen kagungan anak. Begitu nggak ada Ismail, wayang ganteng-gantengnya, lucu-lucune. Begitu sayang dan cintanya kepada anak, ada perintah untuk menyembelih sebagai korban. Dilaksanakan perintah itu dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Nah, akhirnya kan diganti domba, diganti gibas teko swarga. Nah, itu tadi syariat korban. Nah, sampean ora usah ngoro anak. Taman ora perlu menyembelih anak, menyembelih kesempatanmu, menyembelih waktumu, menyembelih waktu hidupmu. Wah, aku lu nang Jogja wis wong salwangsul nggih bola bali, aku ngaji nang Yogya. Seiki aku diperlakukan model kaya wong ilang. Kajindro tak antemi kok iki kok. Ngene ditelepon, siap Kiai, siap Kiai, semuanya sudah siap Kiai. Awas kono ane kapan ora siap tak antemi kok. Satu ketika pulang ke rumah pagi hari, Sayyidina Ali menyapa istrinya. Wahai istriku sayang. Sayyidina Ali itu kalau manggil istrinya kayak gitu. Dalam suamiku, kekasihku. Sampeyan nggih ngono Bu nggih? Embel. Yang nganten anyar percaya. Bareng anak wis telu nyeluk bojo kadang kampret. Adakah sarapan pagi hari ini? Jawab Sayyidah Aisyah, mohon maaf suamiku kekasihku, nggak ada yang bisa dimasak hari ini, belum masak apa-apa, jadi kita belum bisa sarapan. Marahkah Sayyidina Ali? Enggak sama sekali. Terus masa nggak ada duit sama sekali? Nggih wonten, tapi nggih namung 6 dirham. Ini pun kangge jajane Hasan Husain putra kita. Ya wis kene aku sing blonjo nyang pasar. Diserahkan uang 6 dirham itu, dibawa oleh Sayyidina Ali mau ke pasar, mau belanja. Wong lanang gelem kene belanja dhewe nang pasar. Subhanallah, bawa duit 6 dirham mau belanja ke pasar karena di rumah nggak ada yang dimasak. Belum sampai pasar ono pengemis. Sopo sing gelem maringi aku krana Gusti Allah? Sopo sing gelem ngutangi aku krana Gusti Allah? Sopo sing gelem maringi aku krana Allah? Ngantos Kanjeng Nabi dawuh, mulai saiki kesalahan sebesar apapun yang dilakukan oleh Utsman tidak akan membahayakan baginya. Bebasan Sayyidina Utsman ini ngelakoni salah sak gede-gedene, nggak ngefek, nggak pengaruh. Tapi ki aja mbungkut dalil lho ya. Potonganmu meleki ngono. Sayyidina Umar angkat bicara, saya ya Rasulullah, separuh dari kekayaan saya serahkan untuk perjuangan di jalan Allah. Abu Bakar malah luar biasa, saya ya Rasulullah, seluruh kekayaan saya semuanya saya serahkan untuk perjuangan di jalan Allah. Kanjeng Nabi terus tanglet, lah kabeh mbok pasrahke terus bojomu anakmu piye? Cukup Allah bagi mereka. Ayo sapa sing wani? Wong sampean ana kotak amal infak yang gremeng kok. Pengajian kok ya tarian. Lah ya ana panitia apa takmir, panitia pembangunan masjid nggawa map, menggok nang gawangane omah sampean lagi teko gawang. Tarian meneh. Padahal yang dibawa itu tiket surga. Wong ngene iki misale ana infak keliling yang nggo dhuwit 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000, 1.000 sing dicemplungke kompak. 1.000 wae dipilihke dhuwit sing paling lungset. Wong 100.000 diodos iso balik kaya ana magnete modele. Iki jam 10 luwe wisan niku perjalanane iso ana sak jam kok. Padha wingi gundulmu. Kita hanya diperintahkan sebagian saja, nggak banyak-banyak.
Wong nek wis iman niku dituku karo Gusti Allah. Innallaha ishtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Wong mukmin wis dituku karo Gusti Allah, jiwa raganya, hartanya dibeli oleh Allah. Kalau dia mau menjual, masrahke jiwa ragane, masrahke harta kekayaane, dituku Allah ngangge apa? Ngangge swarga. Allahumma sholli ala Muhammad. Ditunjukkan. Wonten sahabat namanya Sayyidina Hanzalah. Halo. Sayyidina Hanzalah niku pas nganten anyar. Nganten anyar. Malam hari pas nembe nganten anyar. Pas malam hari nembe nganten anyar. Pokoknya ya nganten anyar. Lo tengah-tengah berhubungan intim suami istri ada seruan. Cara kene ana bende. Ya khailallah irkabi, ya khailallah irkabi. Wahai pasukan Allah, berangkat untuk berperang. Mendengar seruan itu, wahai hot-hote langsung cabut. Asli no hadis ceritane ngono, sahih hadise. Jadi tengah-tengah berhubungan intim, ya wae hot-hote kuwi. Ya wae gayer mek merem-merem. Langsung dicabut. Ya wis pokoknya langsung dicabut. Sot. Ya karena mendengar seruan untuk berjihad, ambil baju, pakaian, ambil pedang, naik kuda, berangkat. Lali urung adus. Iku ya urung adus. Subhanallah. Kuasane Allah ringkes cerita. Emang ini Hanzalah mengorbankan kesenangannya di dunia. Ora seneng piye nganten anyar kok. Ya seneng banget, seneng pakai bingit. Nembe nganten anyar. Wayahe ngonoan. Pas mertingkring. Hote dijabut serot, dikorbankan itu untuk berjuang. Subhanallah. Lho niki Sayyidina Hanzalah niku akhirnya gugur mati dalam peperangan itu. Orang adus. Karena dia mengorbankan kesenangannya, mengorbankan jiwa raganya, diganti karo Gusti Allah, diganti swarga, dimandikan oleh malaikat, disambut oleh malaikat, diganti swarga. Kesenengane karo bojone nang donya kuwi diganti tikel matikel, digawe bidadari. Orang ngene-ngene iki bidadari. Bojo donya ki apa? Kecut. Saayu-ayune bojo donya kecut. Lho, man menungso iki bakal rak teko lemah to. Lemah niku kecut. Mang ora percaya, ngampu ayo. Engko rak kecut. Lemah teles rampung kodanan niku lho, mang dilat. Engko rak kecut, makane aja kaget menungso kuwi. Nek widodari gak kecut, balas gak kecut. Soale widodari ku bakal teko Za'faron. Nah, widodari swarga iki ana loro. Siji widodari gawan teko donya. Wong wedok-wedok sing wis diilangi kecute. Nomor loro memang bidadari asli sing disediakan Allah untuk para wong sing model kaya aku, kaya Subhanallah, saya sesungguhnya ingin banyak banget menceritakan tentang korban, menceritakan menyambut Idul Adha, tapi karena keterbatasan waktu, saya itu Bu Sri Suharyanti yang kepingin langkung panjang, kapan-kapan ngundang meleh.
Karena ini memang waktunya sangat amat terbatas, saestu kula ingkang dhaif nyuwun agungipun pangapunten. Gek niki sing patwal saking boyo lali, kula ndugi niku pun mriku. Gek perjalanan tesih tebih nyuwun pendonga saking panjenengan sami. Nggih. Estu kula nyuwun agungipun pangapunten. Mugi-mugi sing kula aturaken niki saged nambahi motivasi panjenengan untuk semakin kuat imanipun, semakin ketoto atinipun ibadah berdasarkan cinta dan mengorbankan apa yang kita miliki untuk perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dini wad dunya wal akhirah warzuqna rizqan wasi'an halalan tayyiban nafi'an mubaraka. Allahumma lakal hamdu wa minkal kharaj wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa ilaika tuklan wa alikal balagh wa la haula wa la quwwata illa bik. Allahumma inna nas'aluka al khaira kullahu wa na'udzubika minasy syarri kullih ya man bi yadihil khairu kulluh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilna al jannata ma'al abrar bi rahmatika wa fadlika ya aziz ya ghaffar ya halim ya sattar ya rabbal alamin. Jazakallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam.